barik alaihi. Yang kami hormati kaum muslimin kaum muslimat sedang jamaah salat subuh Masjid Agung Rahmata Kengon, para pendengar Radio Republik Indonesia serta pemirsa Salat TV dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bertindak sebagai penceramah subuh kita adalah Ustaz Tengku Hashimi Isagi. Para Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Majelis jamaah subuh Masjid Agung Muhammad yang dirahmati Allah. Kemudian para pemirsa dan pendengar Salat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ba'da subuh ini, mari kita kembali untuk mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia. Alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa bersama-sama untuk berjamaah subuh di Masjid Agung yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak pernah henti-hentinya selalu kita curahkan, kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan sunnah beliau mudah-mudahan segala rangkaian aktivitas amal ibadah kita mendapat keridaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Majelis jamaah yang dirahmati Allah, hari ini sama-sama kita mengetahui bahwa kita berada di dalam bulan Rajab. Mungkin beberapa hari lagi, mungkin sekitar 9 atau 8 hari lagi, ada salah satu peristiwa yang sangat besar yang terjadi dalam sejarah kita umat Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ini adalah perintah yang agung yang dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah, perintah ini adalah perintah salat, berbeda dengan perintah Allah yang lain. Nah, karena keagungannya, sama-sama kita pahami ukuran kita sekarang salat. Ketika kita rajin salat, bagus salat kita, insya Allah amal ibadah yang lain pun akan mengikut dari kebaikan perintah salat itu sendiri. Karena salat itu bukan hanya sekedar dilakukan dengan berbagai macam rangkaian gerakannya. Salat itu penuh dengan nilai, penuh dengan makna. Selain makna kita, hubungan kita dengan Allah, ada makna sosial kemasyarakatannya.
baik secara fisik, mungkin kita tinggi dan besar, tetapi di hadapan Allah, ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita bersyukur pada saat ini kita masih tetap menjaga jamaah salat kita. Ini salah satu nikmat yang sangat besar. Tidak mungkin bisa dirasakan dan belum tentu dapat dilaksanakan oleh sebagian kita saudara yang lain. Meskipun saat ini waktu subuh kita sangat-sangat dekat dengan jam aktivitas kita, 5:30. Tapi belum tentu semua saudara kita masih bisa menjaga keaktifannya dalam berjamaah. Nah, oleh karena itu saya mengambil salah satu sabda Rasulullah SAW. Hadis ini sangat panjang. Hadis ini yang sangat panjang dirawikan oleh Imam Muslim. Nah, pada suatu ketika sahabat Rasulullah dari golongan Ansar, pada suatu saat sahabat Rasulullah yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah salah satu sahabat yang sangat patuh dan jujur. Tidak bisa ditandingi kejujurannya ketika dinilai dengan materialistis. Tidak bisa berubah pendiriannya. Keistiqamahannya itu sangat luar biasa. Nah, pada suatu saat Rabi'ah bin Ka'ab ini sangat senang hatinya ketika pada suatu malam dia mendapatkan kesempatan untuk mengambil air untuk Rasulullah. Pada suatu malam Rasulullah ingin salat tahajud. Rabi'ah ini dapat kesempatannya untuk mengambil air untuk Rasulullah. Sangat senang hati Rabi'ah ini. Ini adalah saat-saat yang sangat dinantikannya. Kapan saya bisa seperti itu? Ternyata dapat kesempatan itu. Ketika Rasulullah selesai sholat malamnya, dia bertanya kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, apa yang kamu inginkan? Permintaan apa yang kamu inginkan?" Sahabat Rasul ini terdiam. Dia memandangi Rasulullah dan menundukkan kepala. Dia hanya meminta, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, berikan kesempatan kepadaku. Dapatkah aku pada suatu saat nanti bisa menemanimu di dalam surganya Allah? Cuma itu permintaan Rabi'ah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa ghaira zalik." Masih adakah yang lain selain itu? Wahai Rabi'ah. Sahabat Rasul ini dia hanya menjawab, "Huwa zalik." Oh ya wa Rasulullah, itu cuman ya Rasulullah. Sahabat Rasul ini tidak meminta yang lain. Dia hanya meminta bisa menemaninya bersama Rasulullah di surganya Allah. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, kalau memang seperti itu, kalau Sallallahu Alaihi Wasallam
Rasulullah bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikasyratis sujud." Kata Rasulullah, kalau memang seperti itu, maka tolong bantu aku, kata Rasulullah, terhadap dirimu. Terhadap dirimu. Bikasyratil sujud. Dengan memperbanyak sujud. Itu kata Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab terdiam. Dia merasa senang dengan sabda Rasulullah ini. Bisa kita ambil beberapa pengertian. Yang pertama sekali, hadis ini syarat dengan makna rasional. Bukan hanya atas dasar kedekatan kita. Rasulullah memandang semua sama. Semua sama. Siapa yang taat, siapa yang rajin, dia akan pasti mendapat hasilnya. Bukan karena hanya sedikit pekerjaan. Akibat kedekatan dengan Rasulullah, sementara tidak memperhatikan tingkat nilai ibadahnya, mendapatkan tempat atau posisi yang istimewa. Rasionalistis. Itulah agama kita, majelis jamaah Jumat, majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah. Nah, rasionalistis ini penting, karena agama kita tidak bertentangan dengan akal sehat kita. Kenapa? Karena yang menciptakan semuanya ini adalah Allah. Tidak ada kekuatan dan kemampuan lain yang bisa menciptakan dan menggerakkan kecuali selain Allah. Kemudian yang kedua, komitmen dan memang betul-betul taat. Kalau memang itu sudah perintah Allah, salat, sujud diperbanyak. Tidak ada sedikit pun bagi kita, kaum Adam, halangannya, pengecualiannya untuk meninggalkan sujud itu sendiri, untuk meninggalkan salat itu sendiri. Ketika kita sudah baligh, sudah mukhalaf, sudah dibebankan hukum, tidak ada alasan bagi kita kaum Adam. Ketika kita tidak mampu berdiri, ada keringanan untuk duduk, kemudian tidak mampu duduk, bisa berbaring sampai kepada bahasa isyarat. Begitu juga dalam kepentingan kita, mungkin safar dalam perjalanan, ada jamak, ada qasar. Itulah rasionalistis yang diberikan Allah kepada kita selaku hambanya. Oleh karena itu, kita sangat berbahagia sekali masih bisa menjaga waktu sujud kita, waktu salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kekhawatiran besar. Kekhawatiran besar ini yang harus kita jaga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ila zillah wasagharu ala man khalafa amri." Waju'ila zillah, sudah pasti kehinaan. Kata Rasulullah, sudah pasti datang kehinaan, akan kita selimuti. Wasaghar, dan kerendahan. Ala man khalafa amri, bagi siapa? Ini dijadikan bagi orang-orang yang menantang perintah Allah. Takut kita. Kehinaan, kemudian direndahkan serendah-rendahnya. Ketika kita mampu, ketika
kita silap ketika kita menantang perintah Allah. Itu Allah sudah menjanjikannya. Nah, kita bisa melihat, ya, mungkin dari bacaan literatur kita yang kita baca, dari sejarah Islam, bagaimana Fir'aun, bagaimana Raja Namrud dan lain sebagainya, ketika mempunyai kekuasaan yang sangat kuat, tapi menantang Allah, kehinaan yang sehina-hinanya, kerendahan yang serendah-rendahnya, bahkan menjadi catatan sejarah sampai akhirat kelak. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu dengan sikap istiqamah kita menjaga waktu sujud kita, waktu sholat kita, segala amal ibadah dapat diridhai oleh Allah, dan kita tetap dalam istiqamah menjalankan perintah Allah. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.